Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Fauzan dari YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2008203139 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenazah dan cara memperlakukan jenazah. Dimulai dari arti secara umum bahwa jenazah dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il madhi jenazah yaznizu jenazatan. Dalam kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban kaum muslimin terhadap jenazah ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Memandikan mayat. Syarat jenazah yang harus dimandikan: mayat itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, jenazah itu bukan mati syahid. Terus ada tata cara memandikan mayat atau jenazah. Mayat ini, yang pertama, mayat ini diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang dan ditempatkan yang sunyi, tidak banyak orang yang masuk atau keluar. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun. Sebagian air dicampur kapur barus dan untuk digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, mayat diberi pakaian mandi yang tertutup auratnya sejauh tidak menyulitkan orang yang memandikan. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya serta kotor-kotoran di bagian tubuh yang lain dengan cara yang halus dan sopan. Yang kelima, membersihkan mulut dan giginya, barulah dibasuh kepalanya seraya disisir rambut dan jenggotnya jika ada, lalu dibuang ke sebelah kiri untuk dibasuh kanannya. Sesudah itu dibaringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Serangkaian pekerjaan tersebut dihitung 1 kali basuhan dan dipandang cukup, namun disunahkan 3 kali atau 5 kali. Meratakan air ke seluruh badan jenazah dari atas kepala sampai kaki, terus mewujudkan jenazah dan dikeringkan dengan kain atau handuk. Orang yang berhak memandikan mayat, yang pertama itu suami atau istri mayat dan mahram-mahramnya. Yang kedua, bila mahramnya tidak ada, maka bisa diserahkan kepada orang yang mengerti dan dipercaya. Yang ketiga, jenis kelaminnya sejenis, dan jika tidak ada mahramnya atau yang sejenisnya dengan si mayat, maka boleh ditayamumkan. Syarat atau tata cara mengkafani mayat. Yang pertama adalah sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, mengkafani sesudah dimandikan. Dan yang ketiga, diutamakan berwarna putih. Bagi laki-laki disunahkan 3 lapis yang terdiri dari kain sarung dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Sedangkan bagi perempuan disunahkan 5 lapis, yaitu kain basahan atau kain bawah, selembar kerudung atau tutup kepala, selembar baju kurung, dan 3 lapis yang menutup seluruh tubuh. Dan cara mengkafani mayat ini, jika mayatnya laki-laki, dihamparkan sehelai-helainya dan ditaburkan di atas tiap-tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dan semacamnya. Lalu mayat diletakkan di atasnya. Sesudah diberi kapur barus dan sebagainya, kedua tangannya disedekapkan seperti sholat. Kemudian kain dibungkuskan lapis demi lapis pada bagian kaki, perut, dan kepala diberi ikat atau tali dari kain putih. Kemudian jika mayatnya perempuan, dilakukan seperti tersebut, seperti yang tadi laki-laki, hanya pada tubuh mayat pakaian kain basahan atau kain bawah, dan ditambah baju dan tutup kepala atau kerudung. Khusus bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram haji atau umroh, tidak boleh dibeli harum-haruman atau tutup kepala. Dan kemudian yang wajib menanggung kafan diambil dari harta si mayat. Bila tidak meninggalkan harta warisan, maka dibebankan kepada orang yang memelihara sewaktu hidup. Apabila mayat tidak ada yang menanggung, maka diambil dari baitul mal. Tata cara mensolatkan mayat. Sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang meninggal. Apabila jenazahnya laki-laki, imam hendaknya berdiri di depan kepalanya, dan apabila jenazahnya perempuan, hendaknya imam menghadap
setengah perut atau punggungnya. Cara menguburkan mayat. Yang pertama, membuat liang lahat yang tidak bisa dibongkar oleh binatang buas atau dapat menimbulkan bau busuk. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang ketiga adalah tali-tali kain kafan dilepas pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Yang kelima ada setelah ditutup dengan bambu atau papan kayu di atasnya, ditimbunlah dengan tanah sampai rata. Yang kelima, mendoakan dan memohon ampun kepada jenazah. Ya, sekian penjelasan tentang jenazah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.